Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sampai selamanya. Amin. Selamat hari Minggu saudaraku, dengarkan firman Tuhan hari ini dari 2 Korintus 4 ayat 5-12. Saya akan bacakan sampai dengan ayat 18, demikianlah firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak berputus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini, terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar, berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam buku yang dikarang oleh Rick Warren yang berjudul Purpose Driven Life, di sana dia mengurai dan menerangkan dengan luar biasa bahwa hidup itu digerakkan oleh tujuan. Maka tentunya berangkat dari situlah dalam kehidupan modern sekarang ini, setiap pribadi, setiap perusahaan, bahkan juga mungkin sekolah, dan juga gereja di dalamnya, selalu menetapkan visi, tujuan ke depan, dan misi untuk mencapai tujuan tersebut. Visi itu adalah tujuan utama. Visi tersebut yang menimbulkan harapan, semangat, ketabahan, dan kekuatan bagi seseorang atau sebuah organisasi atau anggota organisasi, sehingga mampu menghadapi tahapan-tahapan susah dan senang untuk menggapai tujuan atau visi tersebut. Maka untuk mencapai visi tersebut disusunlah misi, yaitu program dan strategi serta hal-hal teknis untuk meraih tujuan atau visi tersebut. Singkatnya, visi atau tujuan utama dan misi, cara dan usaha meraih tujuan tersebut sangat menentukan dalam keberhasilan pribadi, organisasi, bahkan juga mungkin gereja di dalamnya. Saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini kita diajarkan oleh firman Tuhan dari keteladanan Paulus di dalam dia mencapai tujuan dari tugas panggilan mula-mulanya dan strategi yang dilakukannya untuk mencapai tujuan tersebut. Dari firman yang telah kita baca tadi, kita mendapat pelajaran yang pertama. Tujuan utama dari Paulus adalah memberitakan Yesus
sebagai Tuhan yang di ayat 5. Maka karena tujuan utama itu, dia melihat bahkan penderitaan maupun kematian itu adalah salah satu jalan untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam kelemahan, di dalam penderitaan, bahkan di dalam kematiannya, Yesus harus diberitakan di sana. Selanjutnya Paulus mengingatkan dan mengajarkan di ayat 1 bahwa pelayanan yang diberikan kepada kita itu adalah kemurahan dan anugerah semata-mata. Pelayanan itu bukanlah jabatan. Pelayanan itu bukanlah berdasar kemampuan kita pribadi. Isi pemberitaan kita adalah Yesus Kristus, bukan diri sendiri. Itu kita lihat di ayat 5. Dan modal untuk melakukan tujuan tersebut, pemberitaan tentang Yesus itu adalah iman. Karena itulah dia berkata di ayat 13, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kesaksian yang diucapkannya berangkat dari iman yang sudah dipercayainya. Kemudian kita diingatkan bahwa kita adalah orang yang lemah, bukan orang yang luar biasa. Karena harta rohani itu, harta yang berharga itu, disimpan dalam bejana tanah liat di ayat 7. Yang dimaksud tubuh kita yang bisa saja merosot, supaya di dalam kelemahan tubuh kita itu nyata kuasa dan kemuliaan Allah. Selanjutnya, kita diingatkan, diperhadapkan dengan persoalan-persoalan itu, supaya lebih memperhatikan tujuan. Paulus dengan sadar mengatakan di ayat 16, "Tubuh jasmani kami semakin hari semakin merosot." Tetapi penderitaan ringan yang sekarang ini tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Dan dia juga menyaksikan, itu dapat dia lakukan karena dia memperhatikan apa yang tidak kelihatan, bukan apa yang kelihatan. Saudaraku yang terkasih, kenapa Paulus begitu luar biasa? Tentu jawabnya adalah karena dia punya visi, punya tujuan yang utama untuk memberitakan Kristus, bukan untuk meraih kesenangan dan tujuan pribadi. Dalam hal inilah dia memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Sekarang tugas panggilan ini bagi kita, dan inilah strategi cara kita mencapai tujuan utama untuk memuliakan Tuhan itu. Kita diingatkan yang pertama sekali, tujuan panggilan setiap orang percaya adalah untuk mewartakan Yesus Kristus. Maka pusat pemberitaan kita adalah Yesus Kristus dan perbuatan-perbuatannya yang besar, dan juga kemuliaannya, dan juga anugerah besar talenta yang diberikan dalam diri kita. Maka pemberitaan kita bukan memberitakan diri kita, tetapi memberitakan Yesus dalam seluruh totalitas hidup, bahkan dalam penderitaan, bahkan mungkin juga dalam kematian kita. Kita harus menyatakan kemuliaan Allah di dalamnya. Untuk tugas pemberitaan itu kita harus berangkat dari iman. Karena apa yang mau kita saksikan harus kita percayai. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Sekarang ini menjadi pertanyaan bagi kita. Apakah kesaksian yang kita lakukan itu adalah berangkat dari iman percaya akan Yesus Kristus? Apakah pemberitaan-pemberitaan yang kita sampaikan bahwa penderitaan ringan di dunia ini tidak berarti apa-apa dibandingkan kemuliaan yang akan datang? Kalau kita tidak mengimaninya, yang kita buktikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan keseharian, maka kesaksian kita akan hambar. Kesaksian kita tentunya tidak akan diterima. Kesaksian kita tentunya tidak akan berkuasa. Yang berikut kita perhatikan, kita dimampukan oleh Allah. Bukan karena keluarbiasaan kita, tetapi tugas pemberitaan ini adalah pemberian dan anugerah dari Tuhan. Kalau kita melihat tugas panggilan yang diberikan oleh Tuhan, dari sejak mula-mula sampai kepada zaman Yesus, sampai kepada masa sekarang ini, kita memperhatikan ada satu hal yang luar biasa di sana. Tuhan memanggil orang-orang biasa untuk melakukan tugas dan melakukan hal-hal yang luar biasa. Perbuatan luar biasa itu dilakukan oleh orang percaya bukan karena kekuatan dan keluarbiasaan mereka. Tetapi orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang lemah, yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk melakukan hal yang luar biasa itu, yaitu untuk menyatakan kemuliaan Allah. Sehingga dalam kesaksian kita itu
kita diingatkan bahwa kita mampu sekali lagi karena Tuhan yang memampukan. Seperti janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke surga di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di seluruh Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Maka jelas bagi kita orang yang lemah, kita yang diibaratkan dengan tanah liat, kita menjadi orang yang luar biasa karena Tuhan yang memampukannya. Maka kalau kita memiliki talenta, baik bernyanyi, mengajar, berkhotbah, dan lain sebagainya, tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri. Tetapi dalam segala hal itu, kita harus menyatakan kemuliaan Allah. Tetapi sebaliknya, bahkan dalam penderitaan, dan dalam kelemahan kita, bahkan dalam kematian kita harus menyatakan kemuliaan Allah di dalamnya. Selanjutnya, saudaraku yang terkasih, penderitaan dan kelemahan itu adalah bagian dari kehidupan kita. Tapi kelemahan bukanlah alasan untuk tawar hati, justru dipakai untuk bersaksi. Kita harus mengingat, kekristenan adalah manifestasi kuasa ilahi melalui kelemahan manusia. Di dalam 2 Korintus 12 ayat 9, firman Tuhan berkata kepada Paulus ketika dia memohon kesembuhan karena dia sakit, firman-Nya demikian, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kelemahan kita dipakai untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Maka tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak sanggup untuk bersaksi. Tidak ada alasan bagi kita bahwa kita orang bodoh. Tidak ada alasan bagi kita bahwa kita tidak punya kemampuan. Tidak ada alasan bagi kita bahwa kita orang miskin. Tidak ada alasan bagi kita bahwa kita rakyat jelata. Tetapi kalau Tuhan memanggil dan memberi kuasa Roh Kudus, kita harus menyaksikan Tuhan. Dan harta yang sangat berharga itu sudah dikatakan ditaruh dan disimpan oleh Tuhan di dalam bejana yang terbuat dari tanah liat. Tetapi harta itu kemudian membuat bejana itu kemudian menjadi berharga. Yang selanjutnya mari kita perhatikan yang tidak kelihatan. Saudara-saudaraku, sering sekali perbuatan-perbuatan besar tidak dapat kita lakukan karena kita hanya memperhatikan yang kelihatan. Dalam hidup beragama juga, sering sekali kita lebih fokus hanya kepada hal-hal yang kelihatan. Misalnya tentang berkat, kita masih berfokus pada keinginan duniawi, yaitu sebatas umur yang panjang, harta, nama yang baik atau gengsi, dan juga kesehatan, dan seluruh hal kesenangan duniawi. Maka peribadahan-peribadahan yang kita lakukan hanyalah sebatas untuk menerima berkat harta dunia dari Tuhan. Maka ketika kita tidak memperoleh harta itu, bisa saja kita tawar hati dan mengatakan, Tuhan tidak mendengar doa saya, sehingga tugas kesaksian tidak nyata dalam kehidupan kita. Kita senantiasa mempertahankan hidup di dunia ini, maka kemudian kita dikejar-kejar oleh rasa takut semakin menua. Kita dikejar-kejar oleh rasa takut akan mati besok ketika menghadapi penyakit. Tetapi hari ini kita mau diingatkan, supaya kita memperhatikan apa yang tidak kelihatan. Bila kita memperhatikan tujuan yang utama, yaitu kemuliaan Yesus dan hidup yang kekal, maka bahkan kematian juga bukan membuat kita menjadi tawar hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus mengatakan, dalam setiap hari kami selalu menghadapi penderitaan. Dalam setiap hari kami selalu berhadapkan dengan maut dan kematian. Tetapi dalam situasi yang demikian, supaya nyata kemuliaan Yesus di dalam diri kami, maka baik hidup maupun mati, kita harus menjadi saksi Kristus untuk kemuliaan namanya. Bila kita memperhatikan tujuan yang utama itu, maka hidup kita bukan sekedar mempertahankan hidup untuk panjang dan lama di dunia ini, tapi memperhatikan apa yang kita hasilkan dalam hidup yang sangat singkat ini. Berulang-ulang saya khotbahkan, Paulus mengatakan dalam Filipi 1 ayat 22a, jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dalam tugas kesaksian, tugas penginjilan ini, kita pasti diperhadapkan dengan kesulitan.
ada penolakan, ada cercaan, bahkan mungkin kita akan diperhadapkan dengan maut. Jangan fokus dengan penderitaan itu, jangan fokus dengan yang kelihatan, tapi fokuslah dengan tujuan kita. Dan janji Tuhan pasti bagi kita, aku menyertai kamu sampai pada akhir zaman. Selamat bersaksi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Mampukan kami seperti hamba-Mu Paulus, menunaikan tugas panggilan kami, agar kami memperhatikan yang tidak kelihatan, bukan yang kelihatan. Sehingga dalam kelemahan kami, nyata kemuliaan Kristus. Inilah doa kami Tuhan, kiranya Bapa jawab hanya di dalam Yesus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.